tidak memegang yang haram, hati ditahan untuk tidak merenung yang haram, tenggorokan ditahan untuk tidak menelan yang halal. Tapi pada bulan Ramadan dia menjadi haram, minuman, makanan halal, tapi dia menjadi haram. Kemaluan ditahan, istri halal. Tapi pada saat siang Ramadan haram. Kaki ditahan untuk tidak melangkah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibadahnya imsak. Ibadahnya adalah siang. Insyatamahu ahadun, kalau datang orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, faliyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Orang yang tidak makan, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Maka kontrolnya mesti tajam. Jangan heran kalau orang mau bulan puasa, apalagi mau dekat berbuka, klakson di tengah jalan tidak normal, suara di pasar melengking, orang banyak mengamuk di pinggir jalan, di kantor, di rumah. Kenapa? Gula darah turun, emosi naik. Lalu yang siam siapa? Siapa yang mampu menahan mulutnya untuk tidak marah? Siapa yang mampu menahan matanya untuk tidak melihat? Hanya orang yang takwa kepada Allah. Ini sedang ujian berat. Makanya dikatakan raja'na minal jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil ilal jihadil akbar, dari perang besar. Padahal itu situasi kondisinya dari perang berdarah-darah. Kata Nabi, ada yang lebih besar daripada ini. Sahabat heran semua. Perang apa lagi yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Ini namanya ibadah siang. Lalu kemudian pergeseran antara siang dan malam, ini perlu tambah budget sedikit. Ini yang keempat. Tambah budget sedikit untuk maghrib ini. Kalau biasanya makan 4, suami, istri, anak, kebetulan 2. Atau 5 karena ada orang tua. Atau 6 karena kebetulan ada sepupu keponakan. Maka pada perputaran pergeseran siang malam, tambah budget belanja. Buat dia menjadi 8 atau buat dia menjadi 10. Bukankah Ramadan itu bulan meminimalisir makanan? Kenapa justru menambah budget makanan? Karena Ramadan bukan untuk kita, tapi untuk berbagi kepada orang lain. Kalau masak nasi, lebihkan. Kalau masak gulai, lebihkan. Masak sambal, lebihkan. Sebagai bukti, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri perlu butuh. Jam 6 sore menjelang azan berkumandang, semua mau dimakan, semua mau ditelan. Lapar mata istilah orang tua saya. Lapar mata, lapar tuh di mata. Begitu dia sudah masuk ke mulut seteguk 2 teguk, sebutir 2-3 butir kurma, maka hilanglah lapar mata itu, lewat di tenggorokan. Mana haus yang tadi? Hilang. Mana lapar tadi? Hilang semuanya. Sementara sudah terbeli. Mau dibagikan ke orang, hati kita sudah tak enak. Kenapa? Orang akan menduga, ini pasti dikirimkan ke rumah kami karena tak termakan. Maka kalau mau berbagi, bagilah sebelum berbuka puasa. Kalau lewat di tenggorokan kita nyaman, enak, jam 6.30, lewat di tenggorokan dia jam 6.30 juga. Jangan di tenggorokan kita 6.30, di tenggorokan dia jam 11.30 pulang tarawih. Makanannya sama, tapi nilainya sudah berbeda. Niatnya pun sudah berbeda. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau makanan manis di tenggorokanmu, kau senang manis itu juga ada di tenggorokan dia. Kalau makanan terenak ini ada di tenggorokanmu, makanan terenak itu juga di saat berbuka puasa itu ada di tenggorokan dia. Itulah baru namanya berbagi. Jadi bulan Ramadan, naikkan budget sedikit, bukan untuk perut kita, tapi untuk berbagi ke saudara kita. Kalau Ramadan sudah menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau Ramadan hanya baru menyentuh lambung, makanan tinggi membumbung. Hanya memperturutkan hawa nafsu, menggeser jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30.
makan siang ditiadakan, dirapel di waktu malam lebih daripada. Nah, jangan heran di bulan Ramadan justru kebutuhan tabung gas meningkat, keperluan belanja meningkat, padahal makan kan 2 kali. Kenapa meningkat? Karena ada terjadi kesalahpahaman penumpukan makanan yang nanti pada efeknya di akhir Ramadan naik kolesterol, naik gula darah, naik jantung koroner, naik asam urat, naik asam lambung. Yang salah bukan Ramadan. Belum keluar Ramadan kita sudah gagal. Cara berpikir kita berbeda dengan sebelum hijrah. Kalau sebelum hijrah mau puasa aja udah alhamdulillah tuh Pak Ustaz. Betul. Tapi kita kan mau yang lebih baik. Tahun lalu saya belum puasa Pak Ustaz. Tahun ini udah puasa aja alhamdulillah. Ya. Tapi kalau mau beramal itu lihat orang yang sudah berkualitas. Jangan kita lihat orang tak puasa. Kita lihat orang yang sudah baik puasanya. Ini. Lalu malamnya, ini yang kelima. Malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri. Sholat maghrib berdiri. Sholat isya berdiri. Sholat tarawih berdiri. Sholat witir berdiri. Tidur sejenak. Selepas itu bangun malam. Sholat tahajud berdiri. Ketika bangun malam, perbanyak sholat sunat wudu berdiri. Sholat sunat taubat berdiri. Sholat sunat tahajud berdiri. Sholat sunat hajat berdiri. Kalaupun duduk, makna qiyam artinya bangun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Angka 100 itu bukan patokan. Ada yang 1000, ada yang 10.000. Ini supaya kita jangan sampai zikir aja banyak-banyak, zikir aja banyak-banyak berapa. Tapi kalau kita patok, itu maka tasbih kita itu 100, di ujungnya ada kepala 10. Jadi kalau 10 kali ujung itu kita geser, berarti kita berzikir 1000. Bukan untuk kita pamer, untuk kita, supaya memotivasi. Sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahlilnya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis berzikir, tegak lagi. Habis tegak, duduk lagi zikir. Bacaan Qur'annya. Jadi memang betul malam itu qiyam. Qiyam berarti tegak. Qiyam berarti bangun, terjaga. Sudah banyak betul mata ini terpejam. Kapan lagi dia berjaga? Sudah banyak betul kalau dihitung mungkin kalau 24 jam itu dibagi 3. 8, 8, 8, 8, 8, 16, 8, 24. Kata orang begitu pembagiannya. Kerja 8 jam, masuk jam 8, pulang jam 4. Tidur 8 jam. Lalu kemudian tidur berarti 8 jam. Kalau 8 jam tidur, sepertiga, kalau ada orang umurnya 63 tahun meninggal, berarti tidurnya 20 tahun. Bagaimana dengan sunda guraunya? Bagaimana dengan cari nafkahnya? Tapi itu tertebus dengan adanya Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar sekali, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Dapat 10 tahun, 83 tahun kali 10, 830 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan, gimana kita mengejar umat Nabi Nuh yang umurnya 950? Sedangkan kita hanya baina sittin wa sab'in, 60 dengan 70. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sayangnya ke umat Nabi Muhammad SAW. Badannya paling kecil, ibadahnya paling pendek, umurnya paling singkat, tapi diberi kelipatan-kelipatan. Kelipatan di Masjidil Haram, kelipatan di Masjid Nabawi, kelipatan di Masjidil Aqsa, kelipatan di Ramadan, kelipatan malam nisfu Sya'ban, kelipatan sholat berjamaah. Maka 10 tahun saja dia istiqomah, 830 tahun bertambah. Gimana kalau dia istiqomah 20 tahun, 40 tahun?
Kalau kaya, Fir'aun. Karun pun kaya. Kalau berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Tapi kalau istiqomah, nah itu yang tak bisa dilakukan oleh Karun, Fir'aun. Istiqomah inilah yang sedang dididik di bulan suci Ramadan. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Saya batasi pada 5 poin. Tahu ilmunya, siangnya siang, pergeseran siang malamnya lebihkan budget, malamnya adalah qiyam. Ini sebagai pengantar dialog kita. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, badan sehat, panjang umur, Ramadan ini lebih berkualitas, Ramadan ini lebih baik, Ramadan ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bang Alvin Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya 2. Yang pertama, wasuffidat asyayatin, setan dibelenggu. Yang kedua, wasulsilat asyayatin, setan diikat. Penjelasannya panjang lebar dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Salah satu penjelasannya begini. Melihat keimanan orang yang berpuasa, maka setan itu seakan-akan terbelenggu. Dia ajak bapak, ayo makan pak, bapak nggak mau. Ayo minum pak, bapak nggak mau. Ayo berhubungan pak, bapak nggak mau. Akhirnya dia seakan-akan seperti terbelenggu. Sama seperti saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Terus selesai acara saya tanya, kamu tadi kenapa di pentas itu gagap, ngomongnya kok nggak lancar? Saya seperti terbelenggu Pak Ustadz, ngelihat dewan-dewan juri itu. Jadi makna sufidat asyayatin tidak dipahami secara tekstual. Tapi pemahamannya adalah dengan kuatnya iman orang yang berpuasa itu, maka seakan-akan setan itu terbelenggu. Adapun hakikatnya apakah setan itu terbelenggu, betul-betul terbelenggu, wallahu a'lam bishawab. Itu makna yang pertama. Tapi banyak pendapat ulama. Ada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau penjelasannya, setan memang benar-benar terbelenggu. Kalau memang setan terbelenggu, kenapa bulan Ramadan ada rumah makan setan? Kepalanya hilang, kakinya kelihatan. Kenapa ada orang yang berhubungan? Allah ingin kasih tahu bahwa setan tidak salah, tidak menggoda. Orang itu jahat karena dirinya sendiri. Kejahatan ada 2. Yang pertama karena godaan setan, yang kedua karena hawa nafsu. Diikat setan di bulan Ramadan supaya manusia sadar bahwa yang jahat saat puasa itu memang dirinya jahat. Pendapat manapun yang dipakai, maka itu adalah ijtihad ulama. Saya beriman, percaya hadis itu disampaikan Nabi SAW, dan saya suka membaca penjelasan para ulama itu, dan tidak ada kontradiktif berlawanan. Andai kita pahami dengan baik. Demikian. Barakallah. Saya berpegang kepada pendapat mazhab Syafi'i. Mengutip dalam kitab perbandingan mazhab yang disusun ulama Suriah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Perempuan yang dalam keadaan haid tidak boleh pegang Quran, bawa Quran, baca Quran, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf. Saya berpegang dengan itu. Jadi kalau begitu perempuan yang dalam keadaan haid tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa pegang Quran, tidak bisa bawa Quran, tidak bisa tawaf kalau kebetulan dia di Makkah, tidak bisa i'tikaf di masjid. Apakah tertutup pintu kebaikan? Tidak.
Karena masih ada beberapa kebaikan lagi. Apa kebaikan itu? Ibadah harta. Dia bisa menyediakan bukaan puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang menyiapkan bukaan puasa, mithlu ajris sha'im, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Oh, dia nggak punya uang. Sudah haid, mohon maaf, berhalangan, nggak punya uang. Ya masih ada ibadah lagi. Ayul a'mal ahabbu ilallah. Ayul a'mal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antu fariqat dunia, kau mati meninggalkan dunia, walisanu karatbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Kau meninggalkan dunia, lisanmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, zikir. Oh, kan zikirnya Pak dikit sekali amalnya, tergantung ngitungnya berapa. Cobalah Pak dengarkan ceramah orang-orang yang berzikir banyak sekali. Siapa yang berzikir solawat satu hari 10.000 kali, maka Allah bukakan hijab untuknya, kata Tuan Syekh Zaini Martapura. Dari mana dapat mereka itu? Dari percobaan, tajribah. Ulama-ulama yang mencoba amalan itu. Jadi kalau kita ngitung sholawat kita 100 memang sedikit. Tapi kalau ngitungnya 10.000. Saya ketemu dengan orang tua. Lalu saya ajak, Pak sama saya aja. Ya. Nah, mau saya tanya, kalian pengamal Naqsyabandiyah? Ya. Zikirnya satu hari berapa? Kata dia, zikir wajibnya 5.000. Allah 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 5.000 satu hari. Belum lagi sholawatnya. Jadi jangan ngitung, aduh zikirnya sedikit sekali Pak Ustaz. Iya, kalau zikirnya 100 memang sedikit. Tapi kalau gas sampai 1.000. Kami ketika dalam keadaan khalwah, khalwah artinya bersunyi-sunyi dulu, waktu dalam keadaan khalwah, bersunyi-sunyi sama guru. Berapa disuruh kami wajib berzikir satu hari? 15.000. Pakai tasbih 100, di ujungnya itu ada 10. Kalau habis 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000. Kalau udah habis 1.000, simpul tali satu. 1.000, 2.000. Masih ada talinya disimpan sampai sekarang untuk kenang-kenangan. Lama itu zikir sudah. Nah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, aduh amalnya sedikit sekali, ya cobalah nanti kalau kebetulan dalam keadaan haid. Coba selawat 10.000. Coba Allah 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 15.000. Itu waktu kita habis. Tak sempat lagi ngomong, tak sempat cerita sama orang. Nah, jadi jangan berputus asa bagi saudari, kakak, ibu, makcik, puan, perempuan yang kebetulan memang sudah ditakdirkan Allah dia. Oh, kenapa Allah itu tidak adil, laki-laki bisa itikaf, laki-laki bisa sholat. Inti itikaf itu apa? Zikir. Inti sholat itu apa? Zikir. Inti baca Quran itu zikir. Inti puasa itu pun zikir. Tapi jangan dibalik. Jangan nanti yang nggak mau ibadah dibaliknya. Lantas enggak, yang laki-laki enggak puasa, enggak sholat, pas ditanya, kok enggak puasa? Yang penting zikir. Ini enggak benar. Demikian, Bang Al.